Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji jamaah haji khusus Multazam Utama tahun ini berjalan lancar. Seluruh rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf hingga tawaf ifadah telah dituntaskan. Lantas bagaimana cara menjaga semangat ibadah yang telah terbentuk selama berada di Tanah Suci? Sudah ada jurnalis Metro TV Bayu Prayudanto di kota Madinah, Arab Saudi. Bayu, seperti apa kiat-kiat menjaga semangat ibadah di sana? Ya Vera, insya Allah sekitar 2 hari lagi kami jamaah haji khusus Multazam Utama akan kembali ke tanah air. Dan salah satu tantangan terberat itu adalah bagaimana kita menjaga kemabruran. Jangan sampai ibadah yang sudah kita laksanakan di Tanah Suci ini menjadi sia-sia. Sudah bersama saya pemilik dari Multazam Utama Tour, Bapak Imam Bansori. Assalamualaikum Pak Imam, sehat Pak Imam? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak Imam, waktu sudah hampir 1 bulan Pak Imam. Bagaimana Pak Imam kita menjaga kemabruran setelah kita melaksanakan ibadah haji selama kurang lebih 3 pekan terakhir? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mencapai kemabruran itu mungkin kita boleh dikatakan mudah ya enggak, dikatakan enggak ya mudah. Tetapi bagaimana kita menjaga dan merawat kemabruran itu tetap ada pada diri kita. Karena begitu selesai pasca haji, disitulah tantangan yang paling berat bagi kita, bagaimana kita bisa menjaga kemabruran yang sudah kita laksanakan itu bisa melekat dan bisa membawa kita sampai husnul khotimah. Jadi sejak pelaksanaan selesai ibadah haji, disitulah tantangan bagaimana kita untuk merawat dan menjaga kemabruran ibadah haji. Karena memang ibadah haji itu harus membekas. Rasulullah sendiri mengatakan thayyibul kalam, it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Jadi Rasulullah ditanya, wa ma birruhu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Beliau mengatakan bahwa menjadi orang yang dermawan. Bagaimana dermawan secara hati, secara terbuka kepada masyarakat, kepada lingkungan terutama. Kemudian dia juga menjadi orang yang bisa paling tidak ya bisa berbicara yang baik untuk dirinya. Syukur-syukur kalau dia bisa justru memberikan nasihat-nasihat atau arahan kepada orang lain untuk bisa menjadi orang yang baik. Masya Allah. Pak Imam, dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji kemarin ya, banyak penyesuaian dilakukan dari otoritas setempat. Bagaimana Multazam bisa langsung beradaptasi sehingga pelayanan itu tetap bisa maksimal, Pak Imam? Baik, terima kasih. Ini yang betul-betul kami juga di luar dugaan. Artinya gimana? Aturan yang baru sekarang ini tidak sama dengan aturan-aturan yang sebelumnya. Contohnya saja, kami menyediakan petugas dari sini ada 5 orang, tapi ternyata yang mendapatkan izin hanya 2 orang. Nah, ini menjadi tantangan buat kita bersama. Tetapi kembali lagi bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah tidak terlepas dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Mulai dari orang mau berangkat haji pun itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau orang itu memang mendapat panggilan, pasti dimudahkan untuk jalan menuju ke Baitullah. Tetapi kalau nggak ada panggilan, walaupun ada kesempatan, dia tidak akan sampai ke Baitullah. Begitu pula pelaksanaan. Pelaksanaan ibadah haji, karena memang ini adalah menjadi tanggung jawab Allah, menjadi tamu Allah, maka Allah mempunyai tanggung jawab. Kami sebagai penyelenggara ini adalah semata-mata hanya melaksanakan saja. Hanya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Namun semua adalah bisa terjadi semua dengan pertolongan Allah, dengan ridho Allah, dengan rahmat dan hidayah Allah, sehingga kita bisa memberikan yang maksimal, jamaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, dan bisa mencapai haji mabrur, bisa melaksanakan semua rangkaian-rangkaian rukun hajinya bisa terlaksana dengan baik. Mau wajibnya pun demikian bisa melaksanakan, bahkan sunnah-sunnahnya pun alhamdulillah sebagian besar bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pak Imam, saya banyak berbincang dengan jemaah. Alhamdulillah mereka banyak yang mengapresiasi Multazam Utama begitu dalam pelaksanaan ibadah. Mungkin ada pesan untuk jemaah, Pak Imam? Baik. Mungkin pesan kami kepada jemaah pertama adalah bagaimana menjaga kemabruran ibadah haji itu sendiri, ya. Bagaimana memberikan contoh kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada keluarga agar menjadi orang yang baik. Karena memang bagian dari kemabruran ibadah haji itu adalah bisa membekas kepada yang lain.
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Itu adalah bagian daripada kemampuan haji. Nah, pesan kami kepada seluruh jamaah, pertama itu untuk menjaga kemurahan. Yang berikutnya adalah bagaimana bisa mereka paling tidak bisa memberikan arahan-arahan pada keluarganya, kepada kalau toh misalkan ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, bisa memberikan gambaran-gambaran kepada mereka apa yang sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji itu di sana yang harus dilaksanakan, rukun-rukunnya apa saja, paling tidak bisa memberikan gambaran. Ya itu. Terakhir, Pak Imam, ada banyak harapan, ada banyak doa agar kita bisa balik lagi ke sini, Pak Imam. Secara finansial itu pasti, Pak Imam. Tapi hal lain yang membuat harapan itu terwujud, kira-kira apa nih Pak Imam nih? Karena saya pengen juga nih bisa balik lagi sini Pak Imam. Jadi semua itu tidak terlepas dari yang disebut dan qadarullah. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk kembali lagi di sini, kembali lagi dan kembali lagi. Kenapa? Karena memang kita bisa merasakan bahwa betapa sejuknya iman kita pada saat kita berada di Baitullah, betapa sejuknya iman kita pada saat kita melaksanakan bisa wukuf di Arafah, bisa melaksanakan lempar jumroh dan lain sebagainya. Ibadah di Masjidil Haram itu kelihatannya biasa-biasa saja, tapi itu sangat merindukan buat kita. Kita yang belum datang ke sini, yang belum pernah menikmati saja rindu, apalagi yang sudah pernah menikmati. Nah, ini semakin rindu. Nah, kerinduan ini kita mohon kepada Allah untuk bisa Allah yang mewujudkan semuanya. Insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Imam. Sama-sama. Semoga apa yang menjadi harapan dan doa jamaah untuk bisa kembali lagi ke tanah air bisa diijabah oleh Allah. Kembali ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Bayu Prayudanto melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.